Shalom jemaat Tuhan. Pada PK kali ini saya berikan tema Providensia Ilahi. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicaralah. Dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Providensia Ilahi, Kejadian 22 ayat 14. Abraham menamakan tempat itu Tuhan menyediakan yang diperlukan. Dan sampai sekarang pun orang mengatakan di atas gunungnya Tuhan menyediakan yang diperlukan. Kejadian 22 ayat 14 dalam terjemahan sehari-hari. Kata providensia berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata pre artinya sebelumnya dan video artinya aku lihat. Karena Tuhan sudah lihat sebelum suatu kejadian terjadi, maka Dia yaitu Tuhan tidak akan terlambat untuk menolong umatnya. Ini iman yang penting sekali. Ya, sekali lagi saya ulangi, karena Tuhan sudah lihat lebih dahulu sebelum sesuatu kejadian terjadi, maka Dia tidak akan terlambat untuk menolong umatnya. Amin. Nah, yang pertama tentang providensia, Tuhan tuh menyediakan keselamatan bagi umatnya. Kejadian 22 ayat 14, anak domba disediakan sebagai ganti Ishak. Tidak mungkin Allah sungguh-sungguh meminta Abraham menyembelih Ishak. Mengapa? Ya, sekali lagi, tidak mungkin Allah sungguh-sungguh meminta Abraham untuk menyembelih Ishak. Mengapa? Ya. Lihat Imamat 18:21. Jangan menyerahkan salah seorang anakmu untuk dikurbankan dalam pemujaan Moloch, karena perbuatan itu menghina nama Allah Tuhanmu. Jadi Tuhan tuh membenci orang yang dipersembahkan untuk dewa, ya. Jadi korban manusia gitu. Itu Allah membenci praktek seperti itu. Ya, jadi tidak mungkin Allah sungguh-sungguh meminta Abraham untuk menyembelih Ishak. Ya, waktu itu Ishak masih kecil. Ya. Tuhan itu tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Pada satu ayat Dia membenci tingkah laku perbuatan daripada orang-orang Kanaan waktu itu. Tapi pada lain pihak Allah meminta Abraham untuk menyembelih putranya, yaitu Ishak. Tidak mungkin. Ya. Perintah Tuhan kepada Abraham hanya untuk menguji ketaatan Abraham. Hanya untuk menguji ketaatan Abraham. Hasil dari ketaatan Abraham itu luar biasa. Ya, ketaatan itu memang luar biasa. Lihat Matius 6 ayat 33. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendak-Nya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi terutama Allah, biarlah Allah memerintah atas hidupmu dan lakukan segala kehendak dan perintahnya. Maka semua yang lain yang gak pernah kita duga sebelumnya akan diberikan Allah juga kepadamu. Ya, kejutan dari Tuhan kepada mereka yang taat. Apa itu kejutannya? Ya, lihat 1 Korintus 2 ayat 9. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi hal-hal yang surprising, yang gak pernah diduga, yang gak pernah dilihat oleh mata, yang gak pernah didengar oleh telinga, yang gak pernah timbul dalam hati manusia. Hal-hal yang surprising, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya. Siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Dalam Yohanes 14 ayat 15 menjawabnya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Iya, kalau kamu berkata kamu mengasihi Tuhan, mana buktinya? Buktinya adalah kamu menuruti segala perintah Tuhan. Iya, domba pengganti Ishak itu lambang dari Yesus, lambang daripada Yesus. Yesus disebut sebagai sang anak domba Allah. Lihat Yohanes 1:29. Ya, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, Yohanes Pembaptis ya,
Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Iya. Oke. Yang kedua, Tuhan menyediakan perlindungan bagi umatnya. Nah, dalam Ester 4 ayat 13-14 dalam satu firman kitab dalam Perjanjian Lama dikatakan, maka Mordekhai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau Ester beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi ini peringatan dari Mordekhai kepada Ester, ya, untuk menggunakan haknya, posisinya untuk menyelamatkan umat Israel. Ya, puji Tuhan, dan memang akhirnya terjadi dengan Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Ya, realitas sejarah dalam Indonesia ya. Dikatakan tahun 1998 yang lalu terjadi kerusuhan yang besar dan berakibat lebih dari 1.000 gedung gereja di seluruh Indonesia dirusak massa. Ya, dalam kerusuhan 1998 menjelang Presiden Soeharto itu turun. Ya. Lebih dari 1.000 gedung gereja dirusak massa, ada dibakar, ya, dirusak. Tapi apakah kekristenan musnah dari Indonesia? Ternyata tidak sama sekali. Justru sekarang perkembangan gereja luar biasa di Indonesia. Banyak tempat dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Banyak tempat didirikan gereja yang rusak dibangun kembali dengan mujizat Tuhan, luar biasa. Ya. Bahkan lewat kejadian kerusuhan itu banyak orang dari non-Kristen bisa bertobat percaya Yesus sebagai juru selamat. Itu satu hal yang luar biasa. Ya, Allah yang memelihara umatnya di Indonesia, tentu ya, Allah yang memelihara umatnya di Indonesia. Matius 16 ayat 18 kata Yesus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut, musuh terbesar, terhebat dari manusia. Alam maut, musuh terbesar itu tidak akan bisa menguasai, tidak bisa mengalahkan gereja Tuhan. Apalagi masalah-masalah lain yang lebih kecil daripada musuh terbesar itu, alam maut itu. Maut adalah musuh terbesar manusia. Kenapa demikian? Karena maut tidak bisa dikalahkan oleh materi, tidak bisa dikalahkan oleh posisi, tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan fisik. Orang kaya pun akhirnya mati juga. Orang posisi tinggi pun juga meninggal dunia. Orang yang punya kekuatan fisik yang luar biasa juga meninggal dunia. Karena maut adalah musuh terbesar manusia. Tetapi firman Tuhan berkata, gereja Tuhan tidak bisa dikuasai oleh musuh terbesar manusia itu, alam maut itu. Ya, apalagi dengan masalah-masalah yang lebih kecil daripada alam maut itu. Ya. Gereja Tuhan didirikan di atas pengakuan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lihat Matius 16 ayat 16. Gedung gereja, gedungnya bisa dibakar manusia. Karena hanya sifatnya fana sementara. Namun bukan iman umatnya. Iman umatnya nggak bisa dibakar, ya, nggak bisa dihancurkan, sebab dijaga oleh Roh Kudus. Ya. Sekali lagi, gedung gereja bisa dibakar manusia, namun bukan iman umatnya. Kalau kita mempelajari sejarah gereja, ada satu istilah yang semua orang yang pernah belajar teologi tahu hal ini. Darah martir adalah benih gereja. Ini fakta dalam sejarah gereja. Justru banyak martir sudah diizinkan Tuhan mati martir, dan setelah itu kebangunan Tuhan ini terjadi luar biasa. Ya. Banyak orang dibenangkan dan banyak gedung gereja dibangunkan. Puji Tuhan.
Ya, kita melihat satu fakta yang lain. Dikatakan ini kejadian di China, RRC ya. Data beberapa tahun yang lalu dikatakan Bibles are being printed in China faster and faster. Alkitab setelah di-print, setelah dicetak di Cina lebih cepat dan lebih cepat. Dikatakan after the first Bible came off the production, setelah jadi semacam cetakan pertama ya dari Alkitab itu tahun 1987 ya. Dikatakan it took 20 years for the first 50 billion copies of the Bible to be produced. Jadi setelah cetakan 1987 itu kemudian dibutuhkan 20 tahun lagi. 20 tahun lagi dibutuhkan 50 juta kopi dari Alkitab yang perlu diproduksi. Ya, setelah tahun 87 dibutuhkan 20 tahun lagi. Tetapi but from 2007 ya, pada tahun 2007 it took just 5 years to print the second round of 50 million copies. Tahun 2007 hanya dibutuhkan 5 tahun lagi untuk mencetak kopi Alkitab 50 juta. Ya, padahal sebelumnya dibutuhkan 20 tahun, tapi sekarang dibutuhkan 5 tahun lagi, 5 tahun saja untuk 50 juta kopi yang kedua daripada Alkitab. Ya. The next 50 million copies dan kopi yang berikutnya dari Alkitab itu 50 juta ya, took an even shorter amount of time, 3 years ya itu. 50 juta kopi yang ketiga ya, hanya dibutuhkan 3 tahun saja dari tahun 2013 sampai 2016. Ini perkembangan luar biasa. Bagian pertama dibutuhkan 20 tahun. Bagian kedua dibutuhkan 5 tahun saja untuk mencetak 50 juta. Tapi yang berikutnya cuma 3 tahun saja ya untuk mencetak 50 juta kopi Alkitab yang berikutnya. Ya, luar biasa. Dikatakan China is the world largest supplier of Bibles. Negara Cina Allah mensuplai yang terbesar dari Alkitab, ya, di dunia ya, terbesar. Tidak perlu berusaha untuk menolong Allah. Allah tuh Allah yang Maha Kuasa. Kok kita sombongnya berkata aku menolong Allah? Oh, kita yang selalu perlu ditolong oleh Allah. Ya, nggak perlu berusaha untuk menolong Allah. Apalagi dengan cara-cara yang nggak sesuai dengan firman-Nya. Nggak perlu kita menolong Allah. Allah yang selalu menolong umat-Nya. Puji Tuhan. Nah, kata providensia berasal dari kata Latin yang berasal dari pro sebelumnya dan videre artinya aku lihat. Sebelum kejadian terjadi, Allah itu sudah melihat. Ya, providensia, Allah Maha Tahu dan Maha Kuasa. Jadi providensia artinya sebelumnya aku, yaitu Tuhan, sudah lihat. Ya. Allah sanggup memelihara umatnya karena ia sudah lihat lebih dahulu suatu peristiwa. Sebelum sesuatu kejadian itu terjadi, Allah sudah lihat sebelumnya. Maka Allah sanggup memelihara umatnya. Memang ada sebagian umat yang diizinkan oleh Allah untuk mati martir. Tapi sebagian lagi Allah izinkan untuk terus berada di dunia untuk mengabarkan Injil Tuhan. Puji Tuhan. Dan jangan lupa darah martir adalah benih gereja. Allah bertindak tepat waktu. Enggak terlalu cepat ataupun enggak lambat. Ya, Allah tuh bertindak on time. Ya. Jika Allah bertindak terlalu cepat, maka ia tidak melatih iman umatnya. Jadi semuanya serba cepat. Akhirnya iman umatnya nggak dilatih. Tapi jika Allah terlambat menolong umatnya, maka umatnya bisa hancur. Sehingga Allah tuh bertindak menolong umatnya tepat pada waktu. Nggak terlalu cepat, nggak kelambatan. Ya, kita lihat gambar anak yang baru belajar untuk berjalan.
Kalau cepat anak waktu belajar berjalan pasti cenderungnya lari gitu. Biar dia dilatih kekuatan kakinya dan juga keseimbangannya. Kalau anak yang belajar berjalan pasti biasanya jatuh, ya nggak apa-apa. Orang tua yang nggak mengizinkan anaknya jatuh waktu belajar berjalan, ya membuat anaknya nggak bisa berjalan terus. Tapi kalau anaknya belajar berjalan, ya dia jatuh 1-2 kali nggak apa-apa. Tapi orang tuanya siap untuk menolong anaknya. Ya, bahkan orang tua yang baik, yang bijaksana akan berkata, oh ya bangkit lagi, ayo nggak apa-apa, supaya dia mempunyai semangat, dorongan untuk belajar berjalan lagi. Ya. Nah ini suatu sikap yang bagus dari orang tua yang mewakili Allah yang melatih umatnya. Ya. Nah, ya. Apakah Tuhan Yesus terlambat menolong Lazarus? Nah, God is never late. Allah nggak pernah terlambat. Jesus was not late. Yesus tidaklah terlambat to heal Lazarus, untuk menyembuhkan Lazarus. He was on time. Dia selalu tepat waktu to resurrect him, untuk membangkitkan Lazarus. Dia on time. Ya. Dalam Yohanes 11 ayat 4, sabar menantikan waktu Tuhan. Karena ada mujizat yang lebih besar daripada kesembuhan fisik. Yakni apa? Kebangkitan setelah Lazarus meninggal 4 hari. Dan itu satu mujizat yang luar biasa. Ya. Setelah Lazarus meninggal 4 hari, Yesus membangkitkan. Kenapa harus tunggu 4 hari? Karena menurut kepercayaan orang Yahudi, kalau dalam waktu 3 hari setelah seseorang itu meninggal dunia, maka kata orang Yahudi, arwah orang itu masih ada di rumahnya, walaupun orang itu sudah meninggal, tapi arwahnya masih ada. Sehingga kalau Yesus datang 3 hari setelah Lazarus meninggal, kemudian Lazarus dibangkitkan, orang-orang akan berkata, iya karena arwahnya, rohnya masih ada di rumahnya Lazarus. Sehingga mereka berkata, oh, ini belum mujizat. Tapi kalau setelah Lazarus 4 hari meninggal, maka mereka berkata, iya arwahnya sudah meninggalkan rumah ini kok. Jadi itu menurut kepercayaan orang Yahudi begitu. Kalau saya berkata menurut kepercayaan orang Yahudi, itu tidak sama dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi Yesus waktu itu berada dalam kelompok orang Yahudi, sehingga dia berusaha mengalahkan kepercayaan orang Yahudi itu dengan berkata, ini betul-betul mujizat. Lazarus memang sudah sungguh-sungguh meninggal dan kuasa Tuhan bisa membangkitkan dia. Puji Tuhan. Iya. Allah sudah tahu lebih dahulu Haman akan berencana jahat bagi umatnya, yaitu Israel. Ya. Haman berusaha untuk membinasakan semua orang Yahudi. Ya. Tapi sebelum hal itu terjadi, Allah jauh-jauh hari sudah utus Esther untuk menjadi ratu Persia. Ya, bukan hal yang kebetulan. Kalau sebagai manusia berkata itu kebetulan saja. Bukan hal yang kebetulan atau kejadian yang mendadak. Karena Allah tuh sudah tahu sebelumnya. Misalnya Allah sudah tahu Wasti akan dipecah sebagai ratu. Ya. Esther 1 ayat 19. Yang kedua, Esther ikut dalam kontes dan akhirnya dia menang dan menjadi ratu menggantikan Wasti. Ya. Esther 2 ayat 8 dan 17. Yang ketiga, Mordechai itu melakukan jasa baik untuk menyelamatkan nyawa raja dari rencana pembunuhan oleh 2 sida-sida raja. Jadi Mordechai melakukan jasa baik, ya, sehingga apa yang terjadi kemudian? Ya, Raja Ahasuerus pada satu malam gak bisa tidur malam, ya, kemudian dia mulai lihat baca tulisan sejarah. Ternyata dia mendapatkan ada seorang yang pernah menyelamatkan nyawaku dari rencana pembunuhan 2 sida-sida raja. Ternyata siapa orang itu? Ya ini Mordechai. Apakah aku pernah memberikan penghormatan khusus bagi Mordechai yang sudah menyelamatkan nyawa raja? Ternyata belum. Sehingga Ahasuerus langsung memberikan tugas. Ayo berikan
penghormatan bagi Mordekhai, ya, yang telah menyelamatkan nyawa raja dari rencana pembunuhan dua sida-sida itu. Ya. Iya. Nah, dari cerita Esther itu, dari peristiwa itu, maka Tuhan menyelamatkan, ya, dan melindungi umatnya, ya, dari rencana pembunuhan daripada Haman itu. Puji Tuhan. Oke, yang ketiga, Tuhan menyediakan proses latihan bagi umatnya. Mazmur 144 ayat 1. Dari Daud, pujilah Tuhan pelindungku. Ia melatih aku bertempur dan mengajar aku berperang. Melatih, Tuhan tuh senang melatih umatnya. Setiap aspek hidup kita perlu dilatih. Dan kalau kita dengar kata latihan, pasti itu nggak enak. Pasti itu mungkin melelahkan. Tapi itu perlu. Nah, ini orang yang masalah pada kakinya dilatih oleh orang yang khusus, ya. Nah, ini contoh daripada imunisasi. Kita dengar imunisasi, apa sih imunisasi? Imunisasi adalah bibit penyakit dari penyakit tertentu yang sudah dilemahkan, ya. Kemudian disuntikan ke seorang pada tubuh seorang. Supaya apa? Supaya dengan bibit penyakit yang sudah dilemahkan itu membangkitkan antibodi dalam tubuh orang itu terhadap penyakit itu. Sehingga kalau ketika benar-benar orang itu terserang benih penyakit itu, maka dia sudah siap dengan antibodi yang sudah dibangkitkan oleh imunisasi itu. Nah, saudara sekalian, Tuhan izinkan masalah-masalah terjadi dalam hidup kita itu seperti imunisasi. Ya. Bibit penyakit yang sudah dilemahkan untuk membangkitkan antibodi kita, antibodi rohani kita. Puji Tuhan. Ya. Dan dikatakan Mazmur 144 ayat 1 betul. Dari Daud, pujilah Tuhan pelindungku, ia melatih aku bertempur. Ya, seperti proses imunisasi itu. Dan mengajar aku berperang. Ya. Mengenang beberapa tempat ibadah dari gereja kami, Kairo Tidum, ya, 20 tahun lebih yang lalu, tahun 2001, gereja kami dimulai dengan meminjam aula STBI. Kebetulan saya dengan istri saya adalah dosen STBI, Sekolah Seminari Teologi Baptis Indonesia di Simongan, ya. Nah, kemudian ada seorang yang diberikan mimpi dan malamnya diberikan mimpi oleh Tuhan, besoknya dia telepon saya. Ini orang dari luar kota Semarang. Ya. Dari Bang Sri, sekarang sudah dipanggil Tuhan. Namanya Ibu Herman. Ibu Herman tanya, dia bilang, Pak, tadi malam kok saya memimpikan Bapak. Saya lihat Bapak tuh mukanya sedih. Kenapa, Pak? Ya, dia bilang itu. Oh, saya nggak pernah apalagi orang dunia berkata mendukuni seorang, nggak pernah. Ya. Tapi saya berdoa Tuhan bicara kepada Ibu Herman itu. Ya. Kemudian saya sampaikan, ya memang kami sedang mencari tempat ibadah. Kami masih pinjam di STBI. Ya. Oh gitu Pak. Nah saya punya tempat di Imam Bonjol, seberangnya stasiun Poncol, ya. Itu ada satu ruangan aula yang memang kami sudah sediakan untuk dipakai buat ibadah. Silakan Bapak pakai itu sambil Bapak cari tempat atau bangun tempat yang baru. Ya, kami pakai tempat itu dalam waktu 1 tahun 2 bulan. Luar biasa ya. Tempat itu kami nggak bayar uang sewa, kami hanya bayar uang listrik tiap bulan. Uang sewa enggak, setahun 2 bulan. Ini salah satu, ini sudah bisa lihat dalamnya aula itu ya. Bisa muat sekitar 200-an orang gitu ya. Ini ada penyerahan anak ini ya. Imam Bonjol 116, depannya stasiun Poncol, Semarang ya. Ya, lalu ada seorang anggota kami yang menyediakan tempatnya di Madukoro. Dia bilang, Pak, ini saya cuma
tinggal sama suami saya, anak-anak saya sudah mapan, sudah punya rumah sendiri. Ini rumah lama kami mau pinjamkan dulu ke gereja. Silakan Pak. Ya, silakan pakai dulu aja, nggak usah bayar. Ya. Kami bangun gudang di bagian belakang. Kami bangun selama sekitar 3,5 bulan gitu, untuk bisa muat 300 orang. Ya. Setelah kami adakan kebaktian pembukaan, ya, istilahnya peresmian, ternyata malam harinya ada semacam spanduk. Kami warga dari agama lain ya, keberatan dengan adanya gereja di sini karena jaraknya kurang dari 200 meter dari rumah ibadah kami. Ya, ada 2 spanduk kiri kanan. Saya waktu itu sedang mau menuju ke Bali karena mau ada orang mertua dari Bali. Ya. Akhirnya saya bilang sama anak-anak, ya sudah, ini ada masalah ini. Ya, yuk kita nggak jadi ke Bali ya. Saya katakan kepada 2 anak kami, ya, ayo besok pagi langsung kita pulang ya. Ya, saya setir mobil. Ya, waktu itu belum ada tol seperti sekarang ya. Ya, besoknya kami ketemu sama orang-orang di situ dan mereka berkata, kami tidak izinkan ya, gedung gereja di sini. Waduh, ada lagi surat-surat keberatan. Ya sudah, kami rasanya bagaimana ya, sudah keluar duit berapa ratus juta untuk bangun tempat itu ya. Tapi ternyata mereka berkeberatan. Ya. Lalu kami balik ke seminari baptis lagi, ya, baktian di situ lagi. Akhirnya Tuhan berikan jalan kepada kami, ya, di daerah Puri juga, ya, di kompleks gudang. Gudang itu puji Tuhan kami beli, tapi sebelumnya kami coba minta izin, dapat, ya, izin prinsip, IMB gereja dapat, puji Tuhan, ada kami bangun. Ya, setelah kami bangun, puji Tuhan, akhirnya diresmikan dan inilah gedung kami. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Ya, bukan karena kehebatan kami, tapi semua adalah anugerah Tuhan. Ya. Ya. Tuhan tuh sudah sediakan apa? Izin prinsip dan IMB gereja. Tuhan sudah sediakan dana untuk kami membeli dan membangun gedung gereja. Ya. Luar biasa. Salah satu cara untuk kami cari dana adalah apa? Waktu itu belum ada WA ya. Yang ada cuma SMS. Saya bikin kata-kata SMS itu di SMS. Ya. Puji Tuhan, kami sedang membangun gedung gereja. Doakanlah supaya Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan. Ya. Oke, kami kirim itu saja. Ya, ternyata lewat kirim SMS itu, Tuhan gerakan orang-orang kami kirimkan itu. Mereka langsung tanya, Pak, berapa nomor rekening gereja? Ya, nanti kami transfer ya Pak. Luar biasa. Saya hitung waktu itu ya, dari SMS saja kami mendapatkan kira-kira 100 juta. 100 juta dari orang-orang yang kenal kami, percaya sama kami, mereka kirim. Langsung saya kirim kepada bendahara. Ya. Itu banyak lagi pertolongan Tuhan. Ya, itu hanya salah satu. Tuhan pakai cara yang luar biasa. Lewat SMS mereka percaya bahwa kami mengirim itu dengan jujur. Ya. Puji Tuhan. Ya. Semua fasilitas yang dibutuhkan Tuhan sudah sediakan. Puji Tuhan. Ya. Oke. Nah, Tuhan sediakan pemimpin yang tepat bagi umatnya. Sesuai dengan sikon yang berbeda. Lukas 1 ayat 52, ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ketika teritori umatnya masih kecil, Tuhan membangkitkan Daud menjadi raja. Daud sebagai raja yang sering berperang. Nah, tapi pada saat teritori sudah besar dan umatnya perlu bait Allah, maka Tuhan membangkitkan Salomo anak Daud yang penuh dengan hikmat untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Puji Tuhan.
Tuhan sediakan pemimpin yang tepat bagi umatnya, sesuai dengan situasi kondisi yang berbeda. Ya. Tuhan tuh mengontrol sejarah dunia ini. Tuhan tuh, God is in His control. Ya. Miliki prinsip hidup yang suka memberi. Sebagai umat Tuhan kita harus mengikuti teladan Tuhan kita yang suka memberi. Kita sebagai umatnya juga perlu mengikuti teladannya, suka memberi. Ya, jangan pelit. Amsal 11 ayat 24. Ada orang yang suka memberi tapi bertambah kaya, ada orang yang suka menghemat tapi bertambah miskin papa. Dalam terjemahan sehari-hari. Ya. Amsal 19 ayat 17. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Luar biasa ya. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Iya. Dari pembelajaran kita akan mengingat kembali Tuhan menyediakan yang pertama, Tuhan sediakan keselamatan bagi umatnya. Yang kedua, Tuhan menyediakan perlindungan bagi umatnya. Yang ketiga, Tuhan menyediakan proses latihan bagi umatnya. Dan keempat, Tuhan menyediakan pemimpin yang tepat bagi umatnya sesuai dengan sikon yang berbeda. Ya, kita ingat satu lagu yang sudah cukup lama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini. Terima kasih, Engkaulah Allah yang El Shaddai. Apapun yang Tuhan kehendaki, tidak ada yang mustahil Tuhan bisa melakukannya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pembelajaran kami pada saat ini. Ya Tuhan, menguatkan iman kami dan mampukan kami melaksanakan hidup kami dan pelayanan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.